Syafar. Dan subhanallah, hari Ahad kemarin saya baru dikabarin sama beliau nih, Pak Patris, kita yang biasa manggilnya Patris. Doakan dia, insya Allah seminggu lagi saya berangkat. Masya Allah, senang kita dengarnya. Ya, ini luar biasa. Nah, inilah satu bukti bahwa menjadi tamu Allah itu emang apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin kalau lihat finansial beliau berat, kecuali itu tadi amalannya harus banyakin baca surat apa? Al-Hajj, ya. Surat apa lagi? Maryam, ya. Surat apa lagi? Ibrahim, ya. Yang terakhir surat Tanah. Itu yang terakhir, berarti sedikit lagi tuh, Sobri dikit lagi. Harus ikhlas. Cuma saya bilang sama Mas Patris, antum nih masya Allah. Ketika beliau mendapatkan beban yang masya Allah untuk masjid ya, beliau saya selalu memberikan motivasi. Saya ingat ada satu petuah nasihat, saya punya guru. Beliau mengatakan man ta'amala alan nas, kata beliau, barang siapa yang dia bekerja kepada manusia, fatahsurul alal ajr ala qadri amalihi, maka dia akan mendapatkan upah atas pekerjaannya atau kadar apa yang dia lakukan. Contoh kita menjadi pegawai di laundry anggrek misalkan gitu ya, dari pagi sampai sore ya, nyuci, nyetrika, maka upah kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan, karena manusia itu punya batasan. Cuman kata guru saya, kalau kita bekerja untuk Allah, nah ini yang agak berat, makanya perlu sering banyak surat Al-Ikhlas ini baru nih. Ya, karena itu bukti. Karena kerja sama Allah secara finansial nggak kelihatan, ya. Cuman akan tetapi yahsulu ajr warribah wal arbah. Beliau mengatakan bahwa ketika kita kerja untuk Allah, yang kita akan dapatkan itu pahalanya besar, ya kan? Keuntungannya banyak, bahkan la tanhasir wala adad, nggak bisa dihitung dan nggak bisa dijumlahkan. Betul? Paham gak nih? Cuman memang secara zahir nggak kelihatan. Tadi saya bilang, Mas Patris secara finansial berat, apalagi ngumpulin duit. Sekarang umroh kalau 20-an misalkan ya, 25 dah paling murah. Itu hotelnya bisa 500 meter, bahkan lebih. Ya, rata-rata sekarang udah 28 sampai 30 lebih bahkan. Nah, insya Allah doain saya nih, bulan depan saya juga nyusul nih Patris, amin. Ya. Hah? Oh tenang, kita manggilin aja dah gitu. Jadi kalau kita, itu tadi bukti ya, kalau kita kerja sama manusia, sama orang ada batasan. Dan kita buat ngumpulin duit dari apa yang udah kita hasilkan susah. Betul? Dari apa yang kita dapetin berat. Cuman tadi harus diimbangi dengan khidmat sama Allah, itu paling utama. Ya makanya bersyukur kalau kita di masjid sebagai anggota, pengurus, apalagi imam rawatib, ya kan? Nah, tinggal kita perbaiki niat kita, ikhlaskan diri kita sama Allah. Nanti ada sesuatu yang luar biasa yang Allah kasih kepada kita, dan itu menjadi titik yang luar biasa. Bisa kita tambah yakin sama Allah, bertambah khidmat lagi sama Allah untuk syiar dalam agama di lingkungan kita. Itu luar biasa, ya kan? Makanya waktu dalam pembangunan beliau dari awal, wah luar biasa. Mungkin kalau kita dibebani seperti beliau untuk bangun masjidnya model begitu berat. Betul? Duit dari mana? Sekian hanya mendapat, akhirnya alhamdulillah ketemu orang-orang yang baik. Pasti itu rahasia Allah itu luar biasa. Makanya kalau ukuran Allah nggak bisa kita ukur dalam akal kita. Betul. Nah, cuman kita disuruh terus kalau berkhidmat kepada agama, untuk mensyiarkan agama Allah, disuruh untuk meluruskan niat kita karena Allah. Jangan niat yang lain.
Ya, nanti setelah Pak Tris umroh jangan udah saya lebih giat lagi ke masjid kali aja dapat umroh ya. Boleh aja silakan, cuma tetap harus meluruskan niat. Luar biasa, karena ini sering dirasakan orang-orang yang ketika dekat dengan Allah, berkhidmat kepada Allah, menjunjung tinggi syariat Nabi kita Muhammad SAW, nggak bakalan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini satu bukti. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu kebanggaan tadi Ustaz Fazli Sugiarto menyampaikan, ketika kita ibadah di depan Ka'bah langsung yang atapnya langit, tuh luar biasa. Makanya Masjidil Haram itu nggak ada atapnya. Melihat ketika di Ka'bah itu kita sholat jam 2, setengah 3, wallah luar biasanya. Nikmatnya luar biasa. Cuman sekarang masuk Masjidil Haram harus pakai kain ihram. Kalau dulu masih pakai gamis boleh, sekarang harus pakai kain ihram. Cuman nggak masalah. Itu satu bukti bahkan kita bisa lebih khusyuk lagi ibadah di Masjidil Haram. Belum lagi nanti di Madinah, mendekat makamnya Rasulullah SAW. Mungkin sering kita mendengarkan bagaimana fadilah keutamaan orang ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabi kita Muhammad SAW. Enggak seperti di masjid yang saat ini di Indonesia atau dimanapun, karena keutamaannya yang luar biasa. Makanya Nabi mengatakan enggak ada balasan bagi orang yang bisa umrah atau haji kemudian pulang haji membawa haji yang makbul, yang mabrur, kecuali balasannya surganya Allah Subhanahu. Minimal kita harus yakin orang yang sampai ke sana ibadah karena Allah diampunin dosanya. Amin ya Allah. Dosa kecil ataupun dosa besar pasti harus punya keyakinan. Sebesar apapun dosa kita, kalau sudah sampai ke Mekah ibadah dengan benar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, nggak pernah kita ngelanggar dalam ibadah sesuai apa syarat dan rukun kita kerjakan, dipastikan kita pulang membawa berkah. Amin. Dipastikan kita pulang pasti diampunin dosa kita, pasti itu. Makanya nanti pulangnya Pak Tris jangan minta oleh-oleh. Iya, minta doa dari beliau. Ya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah Pak Tris nggak bakalan lupain kita di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sebutin, catat nama-namanya. Saya dulu masih ingat waktu saya di pondok, ada orang kalau mau berangkat ke Hadramut Tarim itu, ya kan, kita nitip apa rambut, potongin rambut, masukin kertas, titip, taruh di sana. Iya, biar nyampe itu di tanah sana duluan, bagian tubuh kita ada yang sampai di sana. Kalau udah sampai, insya Allah dipanggil. Alhamdulillah kemarin sampai juga saya ke Hadramut. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, nanti Pak Tris bawa ya rambut saya ke sana ya. Atau kuku saya dah sampaiin di Masjidil Haram, atau di ketika naik ke Jabal Uhud, Jabal Rahmah, ya. Ya, minimal ada satu bukti agar ada daya tariknya kita sampai di sana. Nah, jangan jari. Itu luar biasa. Semangat begitu, diberikan semangat untuk bisa punya target, bisa ke sana. Apalagi Makkah wal Madinah, nggak ada orang yang nggak kepengen ke sana. Wallah rugi 1000 rugi dah. Ya, yang udah ke sana aja pengen ke sana lagi. Ya. Ya Pak Ji ya. Wah luar biasa. Karena saking nikmatnya ibadah. Artinya kita ngerasain udah ketika kita hadir di masjid Miftahul Jannah, sholat ya, dengan khusyuknya, dengan istiqomahnya, kita mendapatkan ketenangan dalam ibadah kita. Dalam majlis begitu juga kita ngerasain ketenangan. Apalagi di situ sumbernya barokah, sumbernya ketenangan, sumbernya manfaat, sumbernya kebaikan, sumbernya semua, segala sumber ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka mustahil kalau ke sana nggak mendapatkan ketenangan. Pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia pasti akan merasakan luar biasanya, terharunya melihat tempat yang mana umat Islam sedunia menghadap ke kiblat tersebut. Dan kita berhadapan langsung dengan Ka'bah, sujud di depan Ka'bah, ya syukur-syukur bisa megang Ka'bah. Kan luar biasa. Cuman jangan maksain untuk nyelam Hajarul Aswad. Kalau nggak kuat-kuat akhirnya kita kebanting nanti. Ya intinya alhasil udah bisa ngelihat megang Ka'bah itu udah subhanallah. Itu nikmat. Dan apalagi di situ ada tempat-tempat mustajab. Makanya tadi tuh ketika sholat di depan Hijri Ismail, atau mungkin masuk ke Raudhah ya di Masjid Nabawi, minta tuh semua hajat-hajat kita.
Apa yang kita, ya Allah, saya pengen ibadah ke sini dengan istri saya. Ya Allah, saya pengen ajak jamaah masjid Miftahul Jannah biar bisa bareng ibadah semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Ayo tinggal kita nabung aja dah. Ya kan? Kapan tahu ngumpulnya mah itu urusan Allah. Yang penting punya himmah semakan. Jangan sampai umur udah tua belum sampai nginjek ke sana. Makanya saya sering memberikan motivasi kepada orang-orang tua nih yang suka hadir majelis atau walimatus safar, jangan sungkan minta uang sama anak yang udah sukses, minimal bisa berangkatin umroh orang tuanya. Yuk, jangan minta apapun, minta masalah rumah jangan, minta yang pertama bisa umrohin orang tuanya. Karena nanti rezekinya tambah berkah dan orang tuanya bisa melaksanakan ibadah umrah atau haji. Yang dari dulu cuman fokus biayain anak, nyekolahin anak, betul ya? Ya kan? Cuman ketika sukses anaknya lupa. Udah, yang penting kamu ini dulu. Jangan. Salah motivasi itu seperti itu. Motivasiin ke anak sukses kalau dapat kerjaan, nabung buat orang tua umroh. Betul kan? Dia apalagi masih bujang misalkan ya. Masa beli motor bisa yang harga 30 juta? Iya. Ya kan? Nah, orang tuanya belum umroh. Artinya harus diberikan motivasi. Tujuannya apa? Bukan kita minta biar bisa berangkat. Enggak, minimal uang yang dihasilkan dari kerjaannya mendapatkan manfaat sehingga orang tuanya bisa ibadah umroh. Itu yang menjadikan harus dalam diri kita sebagai orang tua. Cuman kan kadang-kadang enggak semua orang tua punya mindset seperti itu. Udah, yang penting mah kamu sukses dulu, ya kan? Sukses mah kagak, nyungsep terus. Akhirnya orang tuanya kagak umroh. Ya kan, kalau haji mah susah dah, minimal umroh, ya kan, punya anak lanang kayak punya anak perempuan wedok misalkan, ya kan, kan sekarang banyak orang-orang yang anak-anak kadang-kadang disuruh kerja. Nah, cuman jadikan motivasi mereka ketika mendapatkan hasil dari pekerjaannya, sisihkan buat orang tuanya umroh. Itu kalau sudah bisa, oh luar biasa, pasti rezekinya tambah berkah, pekerjaannya masya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita aja nih orang lain, bukan siapa-siapanya Pak Dris, ya cuman sahabat, kumpul, teman, nongkrong, betul gak? Ketika beliau umroh, kita ngerasain senang, bahagia luar biasa. Lah bagaimana kita kalau punya orang tua yang ternyata dari hasil kerja kita bisa umrohin orang tua kita? Ini luar biasa Pak. Nah, makanya ayo dah semangatin. Jangan sampai umur kita nggak tahu kapan mati. Ada waktunya pasti kita meninggal dunia. Waktu kita belum sampai ke sana. Na'udzubillah min. Jangan sampai dah, insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Sebelum Allah ambil ruh kita untuk dipanggil ke rahmat Allah, minimal ya Rabb, undang saya dulu, panggil saya dulu bisa ibadah di Mekah, bisa ibadah di Masjidil Haram, bisa ibadah di Masjid Kuba yang pertama masjid dibangun oleh Nabi Muhammad, bisa minum air zam-zam langsung di sana ya Allah, bisa langsung memandang Ka'bah secara langsung ya Allah, bisa duduk sholat ibadah munajat kepadamu ya Allah di raudhah daripada raudhahnya Rasulullah SAW, bisa memandang langsung magamnya Rasulullah, bisa langsung bersalawat di depan magamnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu punya anak sukses dunianya, ingat kepada kita sebagai orang tuanya, dan insya Allah tidak pernah hilang motivasi kita untuk bisa umrah walaupun seumur hidup sekali, karena umrah atau haji itu wajiban bagi setiap seorang muslim, baik lelaki atau perempuan, seumur hidup sekali. Makanya masya Allah kalau ada donatur ya, seperti Bapak Haji Sodik ini luar biasa, diumrohin jamaah kita, dan ini insya Allah pahalanya tetap ngalir kepada beliau. Amin. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Dan ini memang yang paling utama. Kalau kita diberikan kekayaan, kelebihan dari rezeki, kita sudah umroh, kita sudah haji, cari orang-orang yang soleh, yang masya Allah, yang khidmat kepada Allah, kita berangkatin umroh. Itu pahalanya nggak bakalan kurang dari apa yang kita umrohin mereka. Alhamdulillah. Mulai doain Pak Juwardoyo biar duitnya banyak, berkah. Amin. So, ya semua lihat yang kelihatan tampang-tampang ke duitnya banyak, doain biar tambah banyak lagi. Ya, biar nggak hanya jutaan, biar dapat duit miliaran. Amin.
nggak mustahil, betul nggak? Namun kalau yang duitnya menjadi 5 juta, 10 juta, jangan dah. Ya, mudah-mudahan harapan iya tampang-tampang kasihan. Cuman kalau tampang-tampang yang sekiranya ada kemungkinan buat jadi orang kaya, doain biar tambah kaya lagi. Ya, makanya kita nggak boleh syirik atau iri dengan orang-orang kaya. Iri kepada orang yang ahli ibadah, iri orang yang khidmat kepada Allah. Kalau iri sama orang kaya, kagak miskin yang ada gitu. Na'udzubillah min. Iri kepada orang yang khidmat kepada Allah, iri kepada orang yang ibadahnya luar biasa, iri kepada orang yang ahli sedekah. Ya Rabb, saya pengen juga walaupun dunia ini titipan, nggak apa-apa agak banyakan dititipin ya Allah. Yang penting bisa nyenengin orang lain. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan kita baca Fatihah sekali lagi. Apa yang menjadi hajat-hajat kita insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Pak Tris dari berangkat hari Sabtu besok sore, ya insyaallah diberikan sehat afiat dari berangkat sampai ibadah di sana sampai Mekah Madinah, balik lagi ke tanah air dalam keadaan sehat afiat dan pulang membawa haji umrah yang makbulah. Amin ya rabbal. Dan kita yang hadir saat ini kita mendoakan, saat ini kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada sahibul hajat. Wa insyaallah nanti kita akan juga mengadakan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.